Raja Pola, Tasikmalaya. Adapun riwayat akademisnya dari 2014 sampai 2017 di SMPN 1 Raja Pola, 2017 sampai 2020 di MAN 1 Tasikmalaya, 2020 sampai dengan sekarang di Universitas Siliwangi. Baik, untuk pengalaman organisasinya, beliau merupakan Ketua Sekbid OSIS SMPN 1 Raja Pola. Lalu beliau juga merupakan Bendahara Umum Rohis SMPN 1 Raja Pola. Lalu beliau juga merupakan anggota Divisi Organisasi HMJ di Ksatria Universitas Siliwangi dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dan beliau juga merupakan anggota bidang advokasi publik komunitas peduli pendidikan, menjabat dari 2022 sampai sekarang, dan beliau juga merupakan anggota dari Laskar Pendidik Komunitas Republik Anak Elang atau RAI. Baik, untuk prestasinya, yang pertama beliau telah menjabat sebagai penulis terpilih Lompunas atau Lomba Puisi Nasional Antologi Kata tahun 2019, dan juga beliau merupakan Putri di Ksatria tahun 2020, dan beliau juga merupakan Putri FKIP Universitas Siliwangi 2021, dan yang paling terbaru beliau juga merupakan Putri Siliwangi Favorit tahun 2022. Waduh, Masya Allah sekali ya Teteh. Beliau banyak ya prestasi dan pengalaman-pengalamannya. Aduh, tidak salah gitu ya, Teteh ini sangat berprestasi. Saya tanpa berlama-lama lagi, untuk pematerian kali ini yang akan disampaikan oleh Kak Dara Ayu Nugroho Putri, yang akan dipandu oleh Teh Nadia Bella Multila. Untuk sesi pematerian, disilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Langsung saja saya ambil alih. Terima kasih kepada MC formal yang telah mempersilakan saya untuk memandu kegiatan selanjutnya. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam hormat saya kepada Ibu Dekan, Ibunda Nani, kemudian kepada panitia dan kepada pemateri kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua, serta teman-teman yang sudah berkenan hadir di kegiatan webinar nasional pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai mendengarkan pemaparan materi dari pemateri kita yang sangat luar biasa, saya akan membuka sedikit mengenai tema kita pada hari ini tentang perempuan melawan yang melahirkan peradaban tak pantas dilecehkan. Berbicara mengenai perempuan memang merupakan hal yang sangat sering sekali diperbincangkan atau dibahas gitu. Layaknya kesuksesan, layaknya mimpi-mimpi, layaknya cita-cita yang memang sudah tidak asing lagi kita dengarkan di tengah-tengah masyarakat. Namun perempuan memang kerap sekali dijadikan sebagai hal yang tabu, yang mana seringkali disebut sebagai perempuan memiliki keterbatasan ruang lingkup yang berbeda atau yang didominasi oleh laki-laki. Nah, namun berbeda di dunia pendidikan, teman-teman semuanya. Di dunia pendidikan, mendidik laki-laki itu sama dengan mendidik satu orang. Namun mendidik perempuan diistilahkan mendidik seluruh bangsa. Ini merupakan istilah yang memang sering kita dengar di dunia pendidikan. Mengapa dikatakan dengan hal demikian? Karena seorang perempuan atau seorang ibu itu akan melahirkan atau akan memberikan dedikasi-dedikasi tentang ilmu dan pendidikannya kepada anak-anak yang akan melahirkan sebuah generasi-generasi bangsa selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian itulah kenapa perempuan bisa melahirkan dan menjadikan atau bisa menjadikan suatu peradaban dari tangan seorang perempuan itu bisa merubah perubahan bangsa, karena lingkungan terdekat kita sebagai anak-anak yang langsung madrasah pertamanya adalah perempuan atau seorang ibu. Kemudian kisah Siti Hajar, seorang perempuan yang berlari dari Safa ke Marwah, yang dengan keringatnya ingin memberikan air minum kepada anaknya, itulah sebagai salah satu bukti perjuangan seorang perempuan dalam suatu peradaban bangsa. Cut Nyak, Fatmawati, Nyai Ahmad Dahlan, Siti Manggopo, serta banyak lagi perempuan-perempuan Indonesia yang berdedikasi di dalam melahirkan peradaban. Maka perempuan
Dari latar belakang tersebut, perempuan berhak memiliki perlindungan jasmani dan rohani dari segala bentuk kekerasan, baik itu kekerasan seksual, kekerasan mental, dan kekerasan harga diri atau jati diri sebagai seorang perempuan. Maka, let's listen to the presentation of material together mengenai perempuan melawan yang melahirkan peradaban tak pantas dilecehkan. Langsung saja kita panggil pemateri kita yang sangat luar biasa, Kak Dara Ayu Nugroho Putri sebagai founder dari Gender Talk. Halo, selamat pagi Kak Dara. Halo, selamat pagi semuanya teman-teman. Bagaimana Kak, sehat? Alhamdulillah sehat, mentally, physically sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa Ya, sehat. Layaknya Kakak sedang ada di luar ya, semoga bisa memberikan pematerian kita yang sangat luar biasa. Ya, amin. Langsung saja Kak untuk bahas materi selanjutnya. Oke, siap. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman dari FKIP Universitas Siliwangi, yang terhormat juga Bapak dan Ibu jajaran dosen Universitas Siliwangi, khususnya di FKIP. Kemudian seluruh teman-teman, terima kasih juga moderator dan seluruh panitia yang sudah mengundang saya pada seminar nasional kali ini. Luar biasa sekali ya teman-teman Siliwangi, ini saya bangga sekali ketika ada fakultas, universitas, atau apapun itu sekolah yang memang bersedia atau concern pada isu-isu perempuan, itu saya salut, tepuk tangan untuk semuanya, teman-teman panitia dan moderator yang hebat. Saya lihat tadi CV-nya, wah moderatornya keren banget nih, aku kalah dia moderator. Nah, sebelum saya memaparkan materi, pertama-tama setelah ucapan terima kasih, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya karena saya sedang di luar, jadi takutnya ada suara bising. Ketika suara saya tidak terdengar, teman-teman boleh minta saya untuk mengulang. Oke? Oke. Dan yang selanjutnya adalah perkenalan. Perkenalkan, nama saya Dara Ayu Nugroho Putri. Saya dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kebetulan saya ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, program studi Community Development atau yang biasa dikenal dengan pengembangan masyarakat Islam. Tapi saya concern di bidang isu-isu perempuan, khususnya sex education, kemudian edukasi seputar infeksi menular seksual dan lain sebagainya gitu teman-teman, dan kekerasan seksual tentunya. Saya tidak concern di perempuan, itu pembahasannya banyak, ada perempuan, adat dan lain-lain, tapi saya concern di bidang 3 bidang tadi seperti itu. Selanjutnya saya lahir 26 November 1998. Umurnya pasti nggak jauh beda lah sama teman-teman semua yang di sini, kita masih seumuran. Terus domisili saya di Harapan Indah Bekasi. Mungkin segitu aja perkenalannya. Nanti yang lain-lainnya teman-teman bisa tanya. Oh iya, saya juga dari Gender Talk. Nah, sebelum saya masuk pada materi, izinkan saya untuk menjelaskan apa sih sebenarnya Gender Talk ini. Jadi Gender Talk adalah sebuah organisasi yang saya bentuk dan beberapa teman-teman saya yang kita konsentrasi sekali di isu-isu perempuan. Khususnya ya tadi IMS, sex education, terus kemudian kita juga membahas aborsi, kekerasan seksual, intinya yang berkaitan dengan seksualitas seperti itu teman-teman. Dan Gender Talk sudah genap 3 tahun di bulan November ini, alhamdulillah. Walaupun memang kita sedang vakum karena masing-masing dari kita ada yang lanjut S2, ada yang kerja di tempat lain dan lain sebagainya, jadi memang kita memutuskan untuk vakum dulu. Tapi tenang aja, masing-masing foundernya masih bersedia untuk ngisi materi di universitas-universitas seperti itu. Nah, masuk kepada pemaparan materi, kita samakan dulu perspektif kita terkait kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual itu adalah suatu tindakan yang merendahkan, yang menjurus kepada seksualitas seseorang. Oke? Kita samain ya, itu secara garis besar yang kita maksud dengan kekerasan seksual. Saya memang tidak menggunakan PowerPoint, karena saya hanya menggunakan PowerPoint untuk membahas masalah KBIO yang berkaitan dengan hukum dan pasal-pasal, kemudian berkaitan dengan edukasi infeksi menular seksual, itu saya pakai PPT. Tapi kalau ini kita ngobrol tentang seorang perempuan yang melahirkan peradaban tidak pantas
dilecehkan, saya rasa kayaknya kita enakan talk show deh. Kita kayaknya enakan ngobrol, ada komunikasi dua arah antara kita. Seperti itu. Ini saya merajuk membaca menuju kepada Thor. Yang pertama adalah mengapa perempuan masih menjadi korban pelecehan seksual. Kenapa sih Kak perempuan tuh kalau bahas kekerasan seksual tuh nggak lepas dari perempuan. Padahal kan ada juga laki-laki yang mengalami kekerasan seksual, ada juga laki-laki yang di catcalling, ada laki-laki yang diperkosa, ada laki-laki yang mengalami kekerasan seksual berupa pelepasan kontrasepsi dan lain-lain sebagainya. Tapi kenapa kekerasan seksual itu masih mayoritas dialami oleh perempuan? Jawabannya adalah saya bahas dari sisi di Indonesia ya. Di Indonesia adalah negara yang cukup patriarkis menurut saya. Kenapa saya bisa sebut patriarkis? Mulai dari aturan dan lain sebagainya, yang simple itu masih memandang perempuan sebagai second sex atau manusia kelas 2. Mungkin teman-teman sudah pernah baca bukunya Simon yang Second Sex, pasti udah tahu lah ya. Itu buku familiar banget ketika kita mau concern di isu perempuan. Nah, jadi masih melekat sekali dengan budaya-budaya patriarki. Budaya-budaya patriarki itu juga saya bukan orang yang menyalahkan agama atas adanya budaya patriarki, tapi banyak dogma-dogma agama yang tidak sesuai dengan agama itu sendiri yang akhirnya menimbulkan budaya-budaya patriarki. Padahal saya adalah orang yang sangat percaya, saya lumayan orang yang pluralis juga, jadi saya merasa bahwa semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia, agama tidak pernah salah, yang salah adalah manusianya. Manusia tuh suka membuat dogma-dogma baru yang mengatasnamakan agama dan lain sebagainya. Akhirnya timbullah budaya-budaya yang patriarkis yang akhirnya merugikan teman-teman perempuan. Gak cuma perempuan aja sebenarnya, merugikan teman-teman laki-laki juga dari adanya budaya patriarki ini. Dari pandangan misoginis atau dari pandangan patriarkis tentang seorang perempuan, itulah yang membuat masih banyak masyarakat yang merasa bahwa perempuan adalah objek seks. Sehingga ketika melihat seorang perempuan, kalau memang dia belum tercerdaskan, mereka akan melihat, wah ini perempuan pakaiannya terbuka, pasti ini perempuan gak baik. Oh, ini perempuan merokok, pasti dia tidak baik. Oh, ini perempuan tatoan, pasti dia tidak baik. Oh, ini perempuan kayaknya dia profesinya sebagai PSK, pasti dia tidak baik. Enggak, teman-teman. Gitu. Yang barometer atau tolak ukur kebaikan kebaikan seseorang, perempuan maupun laki-laki, itu enggak ada yang bisa menilai. Kebaikan itu sifatnya relatif. Menurut si A kita baik, menurut si B kita nggak baik. Jadi kita nggak bisa menilai dari satu perspektif bahwa perempuan yang A adalah perempuan yang tidak baik, laki-laki yang B adalah laki-laki yang tidak baik. Enggak. Jadi aku rasa pandangan-pandangan itulah yang masih menjadikan mengapa perempuan itu banyak banget yang mengalami kekerasan seksual. Yang kedua adalah perempuan itu masih dianggap tidak punya suara yang lantang. Ketika perempuan bersuara terkait apa yang mereka alami, dianggap, ini perempuan kok malah buka aibnya sendiri sih, dia dapat kekerasan seksual, kok dia malah buka aibnya sendiri, atau ketika terjadi pemerkosaan, itu perempuan kenapa pulangnya malam, kenapa bajunya terbuka, kenapa ini, kenapa itu, jadi hal itu dinormalisasi karena si perempuan. Tapi kita nggak melihat bahwa pelecehan atau kekerasan seksual itu terjadi akibat adanya niat si pelaku. Jadi saya nggak sepakat bahwa kekerasan seksual terjadi karena pakaian, kekerasan seksual terjadi karena perempuan yang suka pulang malam, merokok, minum alkohol, tato, dan lain sebagainya. Itu nggak ada di perspektif saya. Itu nggak ada di dalam pikiran saya. Kekerasan seksual terjadi karena memang ada niat dari pelaku. Nggak karena nggak lihat pakaian, jam, dan lain sebagainya. Memang ketika ada si pelaku, dia pengen melakukan kekerasan seksual, terjadilah. Apa sih Kak bukti-bukti dari kekerasan seksual itu bisa terjadi karena tidak terikat dengan ruang dan waktu? Yang pertama, terjadinya kekerasan seksual di masjid. Mungkin teman-teman pernah dengar berita itu pada saat sholat tarawih, ada tarawih itu dia ada yang melakukan pelecehan seksual terhadap jamaah perempuan. Itu di masjid ya.
itu di masjid. Itu saya makanya agak bingung kalau sampai sekarang masih ada orang yang punya perspektif bahwa kekerasan seksual itu terjadi karena pakaian dan lain sebagainya. Ketika kita lihat perempuan pakai mukena, apa yang terlihat dari badannya? Nggak ada, teman-teman. Dan itu berarti bukti bahwa adanya niat pelaku ya udah terjadi gitu. Yang kedua, adanya kekerasan seksual di gereja, di sekolah. Terus kemudian yang mengalami kekerasan seksual itu nggak hanya perempuan yang sudah masuk usia pubertas, anak-anak, nenek-nenek, lansia, ibu-ibu, ibu hamil, dan lain sebagainya. Jadi kita sepakat bahwa kekerasan seksual tidak terjadi karena A, B, dan C, melainkan adanya niat dari si pelaku untuk melakukan kekerasan seksual itu sendiri. Seperti itu. Itu kenapa mayoritas korban atau penyintas kekerasan seksual adalah seorang perempuan. Tadi yang pertama adanya pandangan misogini, second sex, dan lain sebagainya. Lanjut kita bahas yang kedua. Poin kedua adalah pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Nah, ini menarik banget ya. Ketika kita membahas masalah kekerasan seksual. Sebenarnya saya senang dengan adanya UU TPKS, itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Kita punya regulasi yang mengatur mengenai kekerasan seksual secara spesifik, atau kalau istilahnya anak hukum itu adalah lex specialis dari masalah tindak pidana kekerasan seksual yang tadinya pemerkosaan didefinisikan secara sempit, ini mungkin didefinisikan ada beberapa tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam kekerasan seksual gitu, seperti pelecehan, terus kemudian adanya KBGO, pelepasan kontrasepsi, kawin paksa, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kemajuan, walaupun ada beberapa poin-poin yang menurut saya penting, itu kecil, tapi itu terjadi pada banyak orang, pada banyak perempuan khususnya. Itu dia yang sangat saya sayangkan. Tapi saya big applause buat seluruh orang, buat seluruh teman-teman, buat seluruh masyarakat, buat seluruh pihak-pihak yang sudah mendukung pembentukan UU TPKS. Itu saya apresiasi sekali. Nah, pelecehan seksual di Indonesia itu yang lagi saya soroti adalah KBGO, kekerasan berbasis gender online. Kemudian saya juga sedang fokus pada legalisasi aborsi aman dan prostitusi online. Kebetulan saya melakukan riset kecil-kecilan di sebuah daerah, tepatnya di Jakarta Utara, terkait masalah aborsi aman dan apa tadi saya bilang, prostitusi online yang melibatkan banyak perempuan itu dieksploitasi dan lain sebagainya. Itu saya riset selama kurang lebih 3 bulan, yang menurut saya menjadi perhatian di era digital. Maaf teman-teman, sorry kedengeran nggak suaranya? Ada yang potong rumput? Terdengar Kak, terdengar jelas. Oke ya, saya lanjut lagi. Di era digitalisasi ini, semakin modern zaman, semakin ada aja kekerasan seksual baru. Contohnya KBGO. KBGO itu ada di tahun 2014. Kebetulan saya sendiri adalah penyintas KBGO. Itu eksis di 2014 baru ada. Oh, ada nih ternyata kekerasan seksual berbasis gender online. Itu ternyata ada. Kebetulan saya penyintas di tahun 2013 dan 2014 KBGO booming gitu. Nah, KBGO ini kan terjadi karena adanya digitalisasi ya. Jadi kayak setiap, nggak ngerti ya saya, kayak memang kita butuh banyak-banyak belajar, butuh banyak-banyak edukasi supaya kita nggak melakukan kekerasan seksual. Karena menurut saya orang yang cerdas, orang yang sudah tercerdaskan, itu tidak akan melakukan tindakan-tindakan bodoh, tindakan-tindakan yang merugikan dirinya ataupun orang lain. Nah, itulah pentingnya ketika kita pakai smartphone, orangnya juga harus smart gitu. Kalau pakai smartphone doang orang yang nggak smart, ya terjadilah itu KBGO kan, karena nggak smart tadi. Nah, KBGO itu terjadi pada banyak perempuan sampai hari ini. Contoh, adanya revenge porn. Itu kekerasan seksual yang lagi rame di Indonesia. Seperti misalkan ya teman-teman, ini saya sarankan kepada teman-teman, ketika kita dapat link video porno, entah kita kenal atau tidak, jangan pernah disebar. Karena itu ketika kita menyebar, kita masuk juga mendukung kekerasan seksual. Jadi ketika teman-teman punya info dan lain-lain, saya harap teman-teman keep it, simpan itu, nggak usah dilihat-lihat, lupakan seolah-olah nggak terjadi gitu. Jadi kita mendukung, mencegah terjadinya revenge porn yang semakin parah gitu.
Terus kemudian bahas masalah aborsi banyak banget, aborsi tidak aman, kehamilan tidak diinginkan, banyaknya, minimnya, kurangnya pengetahuan masyarakat di Indonesia terkait masalah kontrasepsi itu menyebabkan kehamilan tidak diinginkan. Contoh misalkan, banyak anak-anak remaja, ini juga saya teliti selama 3 bulan ini di suatu daerah di Jakarta Utara, mereka melakukan hubungan seksual secara tidak aman, tidak menggunakan kontrasepsi, seperti misalkan kondom, tidak memasang IUD, tapi mereka melakukan hubungan seks dengan banyak orang dan lain sebagainya. Akhirnya terjadilah KTD, terjadilah IMS, terjadilah aborsi tidak aman dan lain sebagainya. Jadi memang hal itu harus kita pupuk, harus kita sentuh dari akar rumputnya ketika kita mau bahas atau mau memberantas kasus-kasus kekerasan seksual seperti itu. Makanya saya concern di grassroots karena itu ya teman-teman. Menurut saya memang harus dibahas dari struktur akar paling bawah gitu. Nah terus kemudian apalagi tadi saya masalah prostitusi online, eksploitasi ini juga saya soroti banyak sekali anak-anak muda yang mencari uang dengan mengeksploitasi seseorang. Memang saya merasa bahwa mencari kerja itu sulit. Terus kemudian mungkin kalau kita yang punya privilege untuk kuliah, untuk punya kerjaan yang bagus, kita nggak mikir untuk cari uang dengan ekstra atau kayak nggak punya uangnya, kita nggak akan berpikir besok mau makan apa ya. Maksudnya apa ya, kita masih, oh besok gue tahu gue bakal makan, tapi ada orang yang besok gue nggak tahu gue makan atau enggak. Kalau kita mungkin nggak punya uangnya, oh besok gue masih bisa nih makan tempe tahu, atau oh besok gue masih bisa beli Starbucks, atau kayak oh besok gue masih bisa shopping. Tapi ada teman-teman kita dari tempat lain yang besok saja dia bingung, apakah gue akan dapat uang, apakah gue akan makan atau enggak. Nah itu yang membuat mereka mencari uang secara instan dengan mengeksploitasi tadi. Ini yang saya soroti sekali, bahwa banyak sekali prostitusi online atau eksploitasi terhadap perempuan yang dilakukan secara tidak aman melalui sebuah platform digital gitu. Nah ini saya lihat dengan rate harga dan segala macam, itu bukan lagi eksploitasi, menurut saya lebih dari perbudakan. Dan ini yang sedang saya soroti ketika kita membahas kasus kekerasan seksual, harusnya kita udah stop di masalah catcalling itu, harusnya kita udah cerdas lah. Masa hari gini 2022 emang nggak pernah baca, nggak pernah belajar gitu, sampai kita masih catcalling. Nah ada kasus-kasus kekerasan yang menurut saya ini penting untuk kita bahas, dan ini sifatnya jangka panjang ke depan, tentang generasi bangsa kita. Sekarang maraknya prostitusi online yang tidak sehat itu ya teman-teman, itu bisa menimbulkan IMS, bisa menimbulkan KTD, dan lain sebagainya. Nah itulah kenapa kita yang punya privilege untuk berkuliah, sekolah tinggi, dan segala macam, yang harus kita pikirkan adalah bukan lagi tentang diri kita, oh gue dapat kerjaan, tapi gimana gue bisa memutus rantai kekerasan seksual melalui memberikan lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Agar semua teman-teman yang ada bisa punya kesempatan yang sama sehingga tidak terjadi eksploitasi, tidak adanya uang-uang instan dengan merusak diri kita sendiri dan lain sebagainya. Nah itu yang lagi jadi concern saya. Kebetulan saya kuliah di program studi pengembangan masyarakat Islam, di mana prodi saya punya kewajiban untuk menghasilkan atau membangun lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi teman-teman yang memang belum dapat pekerjaan seperti itu. Kadang kita aja, saya selama penelitian saya mewajari bahwa saya aja yang istilahnya sarjana atau teman-teman yang sarjana lainnya, kita kesulitan dapat kerja, apalagi teman-teman dengan ijazah yang tidak sama dengan kita. Itu makanya kita yang sekolah ini, kita harus berpikir maju ke depan, bagaimana kita menghasilkan lapangan pekerjaan, pun itu juga termasuk upaya untuk mencegah kasus-kasus kekerasan seksual yang lain, karena kekerasan seksual banyak kan. Nah itu yang jadi fokus saya gitu. Jadi banyak sekali kalau kita mau bahas tentang kekerasan seksual di Indonesia, itu masih ada catcalling, masih ada, ya ampun ya, masih ada catcalling, itu basi banget, padahal menurut saya harusnya kita udah nggak melakukan hal-hal itu lagi. Catcalling, terus sebar-sebar foto dan lain sebagainya, itu
harusnya sudah orang-orang sudah mengerti bahwa privasi, B privacy dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman mau tanya, apa sih kasus kekerasan seksual di Indonesia? Kalau saya sebutin, kita bisa 10 SKS kalau bahas macam-macam kekerasan seksual di Indonesia. 10 SKS itu lebih dari jam 9.55 sampai 11.55 ya, teman-teman. Jadi itu lama banget, karena banyak banget. Mungkin nanti di lain kesempatan kalian bisa pilih satu bidang, undang pemateri yang mahir di bidang itu. Terus kemudian ada lagi pengaruh perilaku pelecehan seksual. Nah, ini ya teman-teman, ketika terjadi pelecehan seksual, kita nggak lagi bahas gimana mencegah terjadinya kekerasan seksual, tapi gimana mencegah orang tersebut nggak melakukan kekerasan seksual, tentang perilaku. Nah, banyak banget dari kita yang fokus pada perempuan harus pakai baju tertutup, harus pakai gamis, supaya nggak dilecehkan. Perempuan nggak boleh pulang malam supaya nggak dilecehkan. Perempuan nggak boleh merokok supaya nggak dilecehkan dan lain sebagainya. Itu salah. Yang benar adalah bagaimana kita mendidik anak kita, baik perempuan maupun laki-laki, karena pelaku pelecehan nggak selalu laki-laki, perempuan juga ada yang melakukan kekerasan seksual. Gimana caranya kita mendidik generasi bangsa kita untuk tidak melakukan kekerasan seksual dan menyadari bahwa isu kekerasan seksual adalah isu yang penting. Seringkali isu kekerasan seksual ini dikesampingkan atau dimarginalisasi karena dianggap bukan isu yang maskulin. Mungkin orang-orang lebih tertarik bahas isu politik, padahal kekerasan seksual juga masuk ke dalam isu politik. Atau kayak orang-orang mungkin lebih tertarik bahas filsafat, padahal filsafat juga ada yang berperspektif feminis dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau terkait perilaku, pentingnya pendidikan, pentingnya tidak menikah cepat-cepat, pentingnya kita siap sebagai orang tua ketika kita nanti punya anak, pentingnya kita menunda kehamilan untuk mempersiapkan diri kita, dan pentingnya pilihan child free or not child free adalah kita harus bisa memastikan sebagai orang tua bahwa kita tidak melahirkan, kita tidak membentuk generasi bangsa yang asal. Nggak semata-mata gue ngelahirin selesai, gue sekolahin selesai. Tapi gimana saya sebagai orang tua bertanggung jawab penuh atas perilaku anak saya, atas pendidikannya, atas bagaimana nanti dia terhadap seorang perempuan, bagaimana dia kepada orang tua, bagaimana dia berperilaku di dalam kehidupan sosialnya, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi orang tua nggak hanya bertanggung jawab untuk menyekolahkan, memberikan uang saku, tempat tinggal yang layak, baju yang layak, dan fasilitas yang sifatnya material, tapi juga sesuatu yang sifatnya moral, teman-teman. Jadi ini ya, buat teman-teman mungkin ada yang mau nikah, ada yang enggak, itu bebas pilihan, tapi ketika kalian mau jadi orang tua, atau mau punya anak, pastikan bahwa diri kalian siap untuk mendidik, karena ini adalah nyawa yang nanti dia akan masuk kepada kehidupan sosial, dia akan bersosialisasi dan lain sebagainya. Jadi pastikan teman-teman menghasilkan generasi bangsa yang memang berkualitas gitu ya. Jadi banyak anak banyak rezeki, saya nggak, menurut saya apa ya itu ya, nggak juga, kadang banyak anak pusing juga. Jadi segala sesuatu itu harus pakai perencanaan yang jelas gitu. Ini banyak anak gue bisa didik nggak? Ini banyak anak gue bisa memenuhi kebutuhan material dan moral nggak? Itu kan harus jadi pertanyaan kita gitu. Nah terkait perilaku itu besar kaitannya terhadap dari keluarga mana dia berasal seperti itu. Dan dia sekolah di mana dan lain sebagainya. Itu harus banget kita make sure diri kita menjadi orang tua yang bisa mendidik anak kita dengan baik seperti itu ya. So ya saya juga fokus di bidang parenting, saya lupa kasih tahu. Kemudian perlindungan hukum di Indonesia yang menjadi perlindungan perempuan yang menjadi korban atau penyintas kekerasan seksual adalah kalau sekarang kita udah punya UU TPKS ya. UU TPKS itu baru disahin kapan ya? Tuh saya sampai lupa 2022 deh kalau nggak salah. Iya benar 2022. 2022 apa 2021? Lupa ya, tolong diingetin ya teman-teman ya. Saya lupa, pokoknya dia udah disahkan. Nah di dalam UU TPKS ini kita tinggal masuk kepada implementasi. Jadi saranku ketika ada teman-teman yang mengalami kekerasan seksual, jangan lagi bungkam, jangan lagi diam, karena nggak ada satu orang pun yang berhak melecehkan, melakukan kekerasan seksual terhadap kalian. Jadi lawan aja, bikin laporan, pergi ke LBH, cari LBH terdekat, entah LBH Apik, LBH Jakarta, atau LBH dimanapun berada, atau cari organisasi-organisasi yang konsen di bidang kekerasan seksual, bikin laporan, minta minta dibimbing, atau teman-teman pergi ke P2TP2A.
Jadi saya beberapa kali menangani kasus itu saya langsung serahkan ke P2 TP2A atau DPPPA di kota setempat. Contohnya Kota Bekasi kita punya DP3A dan itu kita ada ada bidang konseling, ada bidang konsultasi hukum juga. Jadi aman, bahkan mengurus perceraian juga bisa di situ buat teman-teman yang mengalami KDRT, mungkin ada yang sudah menikah. Jadi pergi ke P2 TP2A atau pergi ke DP3A setempat. Atau kalau nggak ada, cari LBH terdekat. Hubungi LBH Apik. Nanti biasa LBH Apik yang mencarikan tempat yang terdekat. Atau teman-teman juga bisa menggunakan hotline yang sudah dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu kita punya Sapa 129. Kebetulan pas launching hotline Sapa 129 itu saya diundang ke Kementerian Perempuan. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi Sapa 129 gitu. Itu punya KP3A ya, punya KPPPA. Nah, itu teman-teman bisa menghubungi ke sana. Nanti teman-teman bisa dapat konsultasi, bisa dan lain-lain sebagainya lah. Jadi teman-teman paham, oh saya harus A, saya harus B. Nah, terkait ini nggak cuma masalah perlindungan hukum aja, tapi kita juga sebagai sesama manusia, makhluk sosial. Ketika kita mengalami kekerasan seksual, pastikan kita cerita dengan orang yang tepat, teman-teman. Jangan sampai kita cerita kepada orang yang salah, yang cuma kepo, yang nanti akhirnya mempersulit kita. Nggak usah. Jadi kalau emang nggak punya teman cerita, langsung call aja Sapa 129 atau hubungi LBH dan lain sebagainya. Atau cerita ke keluarga. Kalau keluarga nggak support, udah cari tempat yang support. Nah, ketika teman kalian ada yang mengalami kekerasan seksual, memang ya kadang kita tuh sebagai teman, ini saya juga ngalamin kok. Saya tuh greget banget sama teman-teman saya yang nggak mau lapor tadinya. Karena saya kalau ngalamin kekerasan seksual, saya lapor, saya usut sampai tuntas. Tapi ada juga teman-teman yang nggak mau ngelapor. Nah, ini di sini peran kita untuk menguatkan teman-teman kita. Ayo kita harus lapor dan lain sebagainya, tapi nggak memaksa, cuma kita dampingi gitu. Nah, itulah pentingnya seorang teman. Jadi kalau berteman ya jadilah teman yang tulus ya teman-teman. Jadi ketika teman kalian ada apa-apa, kalian tulus membantu seperti itu. Kalau nggak ada teman ya udah nggak apa-apa, bisa lapor ke LBH gitu. Nah, nanti di sana dijelaskan ada regulasinya apa aja. Karena kalau misalkan saya bilang ini bisa pakai pasal sekian, nanti di sana bisa berubah. Ketika ada bukti-bukti lain dilihat sama konsultan hukumnya, ini kayak bisanya pakai pasal B, pasal C dan lain sebagainya. Itu yang tahu biasanya konsultan hukum di sana yang memang sudah expert dan sudah mahir menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Seperti itu kalau bahas masalah hukum. Terus kemudian yang terakhir, tips agar lingkungan aman bagi semua masyarakat, terutama perempuan. Tips lingkungan aman bagi semua masyarakat, mencerdaskan diri kita sendiri sih. Kalau kita cerdas, kalau kita smart, kalau kita punya etika yang baik, attitude yang baik, kalau kita punya pemahaman dan filosofis hidup yang baik, saya rasa kita nggak lagi melakukan kekerasan seksual. Karena bukan bagaimana perempuan mencegah agar dirinya nggak terjadi, nggak mengalami kekerasan seksual, atau bukan gimana laki-laki mencegah agar dirinya nggak mengalami seksual, tapi gimana saya mencegah diri saya untuk tidak melakukan kekerasan seksual. Seperti itu hanya satu tips saya ketika bahas kekerasan seksual adalah bagaimana mengedukasi diri kita sendiri untuk nggak melakukan kekerasan seksual. Mungkin segitu pemaparan saya, sisanya saya lebih suka ditanya-tanya, saya lebih suka diskusi, jadi teman-teman bisa bertanya langsung kepada saya. Mungkin ada pertanyaan yang nanti silakan moderator dibimbing gitu. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, pemaparan materi yang sangat luar biasa disertakan dengan hasil-hasil penelitian dan juga pengalaman yang sangat luar biasa dari Kak Dara. Oke, untuk teman-teman silakan barangkali dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Ya, sudah ada satu. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada penanya pertama. Silakan teman-teman yang lainnya untuk dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan atau apa saja yang akan didiskusikan bersama Kak Dara. Silakan kepada Putri Bekti untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Kak Nadia. Untuk pemateri saya izin bertanya.
kan tadi kakak bilang kalau jika kita mendapatkan video tentang share gitulah, itu tuh sebaiknya kita keep gitu. Ini mungkin bisa dibilang lain kasus. Jika seseorang melakukan itu dan seseorang menyebarkan itu, lalu dia telah sadar bahwa perbuatan dia ini nggak baik loh gitu. Terus tiba-tiba ada orang lain juga ternyata yang menyebarkan apa yang telah dia lakukan padahal dia itu sudah tidak melakukan itu. Itu kira-kira masih bisa kena kasus atau enggak ya, Kak? Dan si pelakunya itu kan istilahnya udah apa ya? Udah nggak di jalan yang salah gitu. Kira-kira bakal terseret juga atau gimana? Terima kasih. Baik, pertanyaan. Oke. Silakan Pak Dara. Oke, siap. Pelakunya ini sebelumnya aku mau tanya, pelaku di dalam video atau pelaku yang menyebarkan linknya? Dua, karena biasanya untuk hal seperti itu kan dia yang pertama dia membuat entah dengan maksud apa, terus kemudian mungkin dengan memuaskan dirinya dia share Nyebar. video yang telah dia buat. Oke, siap. Yang pertama adalah ketika kamu orang yang ada di dalam video tersebut. Nah ini ya teman-teman, ini pasal pornografi ini juga pasal karet. Sebenarnya kalau untuk membuat video share atau video kita having sex dengan pasangan kita itu adalah hak kita sebenarnya. Nggak ada masalah ketika kita tidak menyebarkan. Karena itu masuknya kalau ke dalam kita bahas masalah seksualitas itu bisa menjadi fetis, itu bisa menjadi fantasi dan lain sebagainya. Yang menjadi masalah adalah menyebarkan dan menyebarluaskan. Nah, itu yang menyebarkan artinya saya yang membuat menyebarluaskan orang lain menyebarluaskan gitu. Itu sebenarnya yang jadi masalah. Kalau di Indonesia harus saya katakan bahwa itu nggak menjadi hak kalian. Kalian akan masuk ke dalam tindak pidana. Padahal itu sebenarnya bukan tindak pidana ya, yang menjadi tindak pidana kalian menayangkan itu, terus kemudian ada yang menyebarluaskan. Nah, itu tindak pidana. Tapi kalau bikin aja harusnya tidak masuk ke dalam tindak pidana. Tapi balik lagi, ini adalah Indonesia, jadi ya kita ikuti saja regulasi yang ada selagi masih masuk akal. Nah, kalau menyebarluaskan, nah ini ya teman-teman, hati-hati UU ITE ini pasal karet. Saya mendampingi kasus KBGO. Kalau ini KBGO ya, bukan video short, KBGO nih. Dia fotonya disebar dan lain-lain, dia korban nyebar bukti itu dia kirim kepada saya aja sebagai pendamping, korban bisa kena UU ITE. Jadi harus memang di print dan segala macam, itu baru nggak masuk UU ITE. Apalagi kalau menyebarkan. Jadi polisi sekarang juga keren teman-teman, dia udah punya yang namanya cyber police. Jadi ini polisi bisa mencek, ini men-tracking, ini dari mana ke mana, kepada siapa, pernah dikirim kemana, itu semua bisa dicek dengan cyber police tadi. Nah itu yang jadi masalah ketika dia sudah bisa men-tracking, sudah ketahuan, nah itulah yang akan bikin kita terseret-seret gitu. Jadi walaupun kejadiannya sudah lampau, tapi ketika ada jejak digitalnya kita nggak bisa berkata apa-apa, mau bilang kita sudah minta maaf dan lain sebagainya. Kalau dari pihak kepolisian merasa ini kayaknya perlu diusut sampai tuntas, habislah kita gitu. Jadi makanya saya bilang tadi, jangan pernah menyebarkan, kalau dapat diem aja, nggak usah ditonton juga. Saya termasuk orang yang nggak suka nonton film porno, alasannya adalah film porno itu isinya eksploitasi. Menurut saya, misoginis, eksploitasi, objektifikasi. Apalagi video orang yang sebar, video yang sengaja dibuat oleh industri aja saya nggak mau tonton karena itu adalah eksploitasi, objektifikasi, dan lain sebagainya. Apalagi video orang yang sebar, saya nggak sampai hati untuk orgasme di atas penderitaan orang lain. Itu yang harus kita tanamin, jadi kita nggak gila-gila jebarin, nggak gila-gila nonton, dan lain sebagainya. Itu menurut saya. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi, apakah bisa keeret atau enggak, balik lagi tadi si cyber police itu. Kalau kamu kelacak, bisa keret-eret. Seperti itu ya, teman-teman. Sekian, semoga membantu ya jawabannya. Oke, terima kasih banyak, Kak. Baik, terima kasih Kak Putri atas jawabannya. Silakan kepada teman-teman yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan kembali. Untuk raise hand terlebih dahulu ya, teman-teman. Silakan.
Masih ada? Ataukah dirasa cukup? Barangkali dari kakak-kakak panitia, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ya, dari Kak Alia Maulidia. Silakan Kak Alia. Apakah suara saya terdengar sebelumnya? Terdengar Kak Alia. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Iya, Kak. Alia. Kak izin bertanya nih, kalau misalkan untuk orang-orang yang sekiranya dia mengalami pelecehan seksual, tetapi bentuk pelecehan seksualnya itu yang memang sudah sudah dianggap biasa oleh lingkungan sekitarnya. Jadi misalkan kita mendapatkan perlakuan seperti dirangkul atau dipeluk secara bukan yang kita inginkan gitu ya. Bukan yang memang kemauan dua belah pihak, itu kan masuknya ke pelecehan seksual, Kak. Sementara apabila kita cerita ke orang itu tidak mendapatkan bentuk yang kita harapkan gitu atau solusi yang sekiranya kita harus melakukan langkah apa dulu apabila mendapatkan perlakuan seperti itu. Sementara lingkungan kita tidak mendukung gitu, Kak. Langkah utama yang harus kita lakukan. Oke, siap. Langkah utama yang harus kita lakukan ketika terjadi pelecehan seksual yang dianggap normal atau yang dinormalisasi oleh masyarakat adalah gue tahu memang bukan kita perempuan yang harus menjaga, tapi pelaku yang harus berpikir untuk nggak melakukan kekerasan seksual. Hanya saja gini teman-teman, untuk kasus di Indonesia dengan tingkat kekerasan seksual yang tinggi, alangkah baiknya kita menentukan sikap. Perempuan siapapun beranilah bersuara, berani bicara yang lantang selantang-lantangnya, supaya kita dianggap punya sikap. Saya pakai baju kebuka, saya bertato, saya merokok, berani melakukan kekerasan seksual, nggak ada yang berani melecehkan. Karena apa? Karena saya membranding diri saya sebagai seorang manusia yang tidak bisa dilecehkan. Saya harus berani, harus lantang, dan segala macam. Nah, itu yang saya bangun, image itu yang saya bangun, sehingga walaupun saya dianggap berpakaian terbuka dan lain sebagainya, tapi nggak ada yang pernah melecehkan, nggak ada yang berani untuk melakukan kekerasan seksual. Bahkan kalau saya jalan aja nggak ada yang berani catcalling, mungkin karena emang mukanya nyebelin juga gitu ya. Nah, jadi nggak ada yang pede buat nge-catcalling. Itu gesture, terus bahasa tubuh kita itu harus menunjukkan bahwa gue adalah orang yang gue nggak takut sama lo, gue nggak takut sama siapapun, nggak ada yang berhak melecehkan gue, nggak ada yang berhak melakukan kekerasan seksual, nggak ada yang berhak meng-catcalling, nggak ada yang berhak menyentuh gue tanpa konsensual. Itu datang juga dari diri kita. Jadi kita gimana caranya, walaupun karena ini saya kasih saran ini karena tercerdaskan pikirannya untuk melakukan kekerasan seksual, jadi saya sarankan galak lah. Karena saya bangga banget jadi orang yang galak, nggak ada yang seperti itu. Oke, Sekian Alia. Bagaimana Kak Alia? Jawabannya? Berarti menanggapi, berarti untuk solusi permasalahan itu karena kita tidak bisa mengontrol orang lain dan memang sudah sulit gitu ya, memang harus dimulai dari diri kita sendiri yang menentukan sikap. Makasih Kak. Iya betul, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Alia atas pertanyaan dan Kak Dara atas jawabannya. Silakan barangkali dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali atau didiskusikan. Ya, ada Dela Monika. Silakan Kak Dela Monika. Selanjutnya ada Kak Yulia. Kita terlebih dahulu ke pertanyaan Kak Dela Monika ya. Silakan Kak. Izin bertanya Kak Dara.
tadi disebutkan bahwa korban pelecehan seksual harus segera dilaporkan ke pihak berwajib. Nah, tetapi kebanyakan korban tidak mau melapor dengan alasan melihat kasus-kasus yang sudah-sudah saja tidak diusut sampai tuntas, terutama di tingkat kampus gitu kan. Nah, bagaimana caranya untuk meyakinkan korban untuk bisa melaporkan kasus tersebut, Kak? Sekian. Silakan Kak Dara untuk langsung dijawab saja pertanyaan dari Kak Dela. Meyakinkan ini sebenarnya sulit ya teman-teman. Melihat pihak berwajib juga nggak punya awareness yang baik atau punya tingkat kepedulian yang baik terhadap kasus kekerasan seksual. Jadi memang pergilah ke pihak-pihak yang bersinergi dengan kepolisian, kayak contohnya P2TP2A. Pergilah ke sana, nanti dari sana ada saran apa A, B, C, D, itu teman-teman bisa tahu. Cuma saranku memang kita harus pergi ke lembaga yang bersinergi. Supaya, karena kalau di institusi pemerintahan ya, ini saya, aduh sorry banget deh. Sorry, pokoknya gitu deh institusi pemerintahan. Kalau mereka lembaga sama lembaga, mereka masih ada rasa menghargai lembaga tersebut, dari Kementerian A, dari pihak B, C, dan lain sebagainya. Tapi kalau lembaga-lembaga lain kadang agak sulit juga gitu. Jadi cari yang bersinergi dengan pemerintah, contohnya itu tadi P2TP2A, LBH API juga tuh bersinergi. Terus kemudian DP3A, kota tempat teman-teman tinggal, nah kayak gitu. Jadi supaya kasusnya tuh diterusin seperti itu. Nah, untuk meyakinkan penyintas itu emang susah, jadi pelan-pelan aja, nggak apa-apa sampai dia siap untuk ngobrol dan lain sebagainya gitu. Saya cukup Kak Dela Monika atas jawaban dari Kak Dara. Ya, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya silakan Kak Yulia Aulia untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa mengaktifkan kamera. Pertanyaan saya banyak gitu dari kalangan remaja yang terjebak di dalam toxic relationship yang mungkin di dalamnya terdapat juga perlakuan-perlakuan pelecehan seksual gitu. Nah, karena kurang keberanian untuk keluar dari zona itu, banyak perempuan muda yang malah terjebak sangat lama gitu. Bagaimana menurut saya lepas dari hubungan seperti itu yang keadaannya itu korban itu tidak bisa berbicara dengan teman atau yang lainnya karena mungkin takut atau malu, dan tadi juga dijelaskan harus berani mengambil sikap gitu ya dari Kak Dara, tapi tidak semua perempuan melakukan itu gitu. Jadi menurut Kakak harus dengan cara apa terlebih dahulu gitu untuk keluar dari toxic relationship itu. Terima kasih. Oke. Toxic relationship ya. Saya adalah orang yang mengalami toxic relationship selama 3 tahun, cuma bedanya saya mengalami kekerasan ekonomi ya. Jadi gak ada orang yang gak pernah mengalami toxic relationship. Memang kalau sudah bahas perasaan dan cinta, itu agak sulit ya teman-teman. Ketika kita cinta sama seseorang tuh kayak semua dinormalisasi. Kita udah babak belur, udah trauma dan lain sebagainya, tapi kayak kita normalisasi aja karena kayak aduh aku cinta, aku ini, aku itu, aku ini, aku itu dan lain sebagainya. Pertimbangannya tuh sebenarnya hanya masalah perasaan. Yang bikin saya keluar dari toxic relationship adalah menyadari value yang saya punya. Kayaknya gue sebagai perempuan punya value yang besar deh. Gue kerja, gue bisa ngasilin uang sendiri, gue bisa beli barang-barang sendiri, gue sekolah, gue ngisi seminar. Waktu itu saya menyemangati diri saya dengan cara seperti itu. Jadi ketika saya sadar, oh ternyata saya adalah seorang perempuan yang punya value, gak mungkin gak ada yang gak punya value di dunia ini. Semuanya kita pasti punya value masing-masing di diri kita. Value itu yang memang harus kita gali agar semakin muncul gitu. Nah, ketika kalian sadar diri kalian punya value yang besar, kalian gak akan mau ada di toxic relationship. Jadi sadarilah value yang kalian punya,
sadarilah kelebihan-kelebihan yang kalian punya. Dengan cara itu satu-satunya cara sehingga kalian merasa nggak ada yang berhak menyakiti atau terjebak di toxic relationship dan lain sebagainya, atau punya pasangan yang tidak berguna gitu ya. Karena pasangan itu ketika kita punya hubungan itu jadinya partner, jadi segala sesuatu tuh harus ada negosiasi, ada diskusi, ada dialektika dan lain sebagainya ketika kita punya pasangan. Nah, kalau hal-hal tersebut kita nggak bisa berdialek dengan pasangan kita, nah ini saya sepakat ya mengutip dari Dian Sastro, seorang perempuan bisa berdialek ketika dia empower sebagai perempuan, empower as a woman. Jadi ketika lo empower as a woman, ketika lo ngerasa powerful, ketika lo ngerasa punya value dan lain sebagainya, disitulah lo akan mampu melepaskan diri lo dari jerat-jerat hal-hal yang merugikan diri kalian. Jadi sadarilah value yang teman-teman punya. Ketika kalian sadar akan value besar yang kalian punya, kalian gak akan mau lagi terkungkung di dalam toxic relationship. Itu saya praktekkan terhadap diri saya sendiri. Jadi ketika saya sebagai perempuan ngerasa saya berdaya, saya empower, saya nggak mau ada punya partner yang nyusahin hidup saya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Dara. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Kak Yulia atas pertanyaannya dan Kak Dara atas jawabannya. Sangat luar biasa. Ya kan barangkali dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi. Untuk langsung saja raise hand ya teman-teman. Lama banget ya. Alpha. Video Pak Alpha. Mungkin nampaknya sudah cukup diskusi kita pada pagi hari menuju siang ini, Kak Dara. Ya. Sebelum tutup, mungkin barangkali dari Kak Dara akan memberikan closing statement terlebih dahulu, atau barangkali ada hal-hal yang belum tersampaikan tadi, silakan Kak untuk disampaikan sekarang. Closing statement dari aku ya. Perempuan itu ibarat apa ya teman-teman? Perempuan itu ibarat alam semesta sih kalau menurut aku. Kita punya rahim, atau ada perempuan yang punya rahim, ada yang enggak. Tapi perempuan tuh keren deh. Sampai aku bingung kalau mau nyampein terkait perempuan tuh seperti apa, karena perempuan diberikan anugerah juga oleh Tuhan, walaupun nggak semua perempuan, tapi dari kita ada yang diberikan anugerah untuk melahirkan, untuk mengandung, membawa nyawa di dalam perut kita selama 9 bulan kemana-mana dibawa. Jadi sadarlah bahwa tanpa perempuan ya kalian nggak akan ada di dunia ini. Jadi hormati sesama perempuan, baik laki-laki terhadap perempuan ataupun perempuan terhadap perempuan atau gender apapun, hormatilah sesama manusia gitu. Gimana caranya kita bisa memanusiakan manusia, gimana caranya kita nggak merendahkan dan lain sebagainya. Terus kemudian sadari value yang teman-teman punya. Sadari banget, sadari pokoknya. Sadari value yang kalian punya sebagai seorang perempuan, bagaimana teman-teman sekolah mencari uang, bisa hidup mandiri dan lain sebagainya, itu sadari betul. Jadi kita merasa bahwa saya nggak pantas dapat perlakuan buruk, saya nggak pantas diperlakukan seperti ini. Itu hanya diri kita yang tahu gitu. Jadi makanya saya bilang asah value yang teman-teman punya, banyak membaca, banyak belajar, jangan capek sekolah. Kalau ada kesempatan sekolah lagi, sekolah terus, belajar terus, karena belajar itu nggak ada hentinya. Sampai mati, sampai kita menutup mata itu baru kita berhenti belajar. Jangan malas membaca, karena membaca jendela dunia, walaupun itu klise, itu benar. Saya nggak pernah berhenti membaca. Jadi dari kecil memang saya dibiasakan oleh orang tua untuk membaca minimal 1 hari itu saya baca 10 lembar, itu minimal. Jadi jangan pernah berhenti membaca. Baca buku yang banyak, buku apapun, genre apapun yang teman-teman suka, karena di dalam buku itu ya itu benar jendela dunia. Ketika teman-teman suka baca buku, teman-teman nggak mungkin deh melakukan hal-hal yang yang kayak tadi, melakukan hal-hal yang bodoh gitu.
karena kita belajar, dan belajar. Jadi jangan putus semangat belajarnya, jangan putus semangat kuliahnya, cari beasiswa, belajar kemanapun, belajar di negeri orang, cari pengalaman seluas-luasnya, karena kita masih muda, kita masih kuat, kita masih punya energi yang banyak, dan jadikanlah energi negatif dari luar, energi negatif eksternal menjadi energi positif untuk internal diri kita sendiri. Itu yang selalu saya sampaikan kepada orang-orang, bahwa gimana caranya kita bisa mengubah energi negatif menjadi energi positif. Karena energi negatif itu kadang mungkin datangnya dari diri kita, mungkin datangnya dari eksternal, tapi kalau itu dari eksternal maupun internal, jadikan itu energi yang positif. Sehingga kita bisa tetap menjadi orang yang positif, kita menjadi orang yang punya value, kita menjadi orang yang bahagia, dan banyak hal lainnya. Segitu aja. Dan terkait kasus kekerasan seksual, bukan bagaimana mencegah diri kita tidak mengalami kekerasan seksual, tapi bagaimana kita mengedukasi orang lain agar tidak melakukan kekerasan seksual. Terima kasih. Sekian pemaparan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang datangnya dari diri saya sendiri dan benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat saya sangat merasa teracuni dengan kata-kata Kak Dara yang sangat-sangat luar biasa. Thanks for a very interesting discussion. Namun sebelum kita tutup pemaparan materi serta diskusi kita pada hari ini, saya untuk menyampaikan poin-poin penting yang saya catat dari pematerian dan serta diskusi kita pada hari ini. Baik, perempuan adalah objek seks. Kekerasan seks tidak terjadi karena pakaian, karena perempuan itu merokok, karena perempuan itu bertahan, tapi karena niat dari pelaku itu sendiri. Dan perempuan masih lantang seperti itu. Jadi sering dikaitkan dengan perempuan itu hal-hal atau isu-isu tabu di masyarakat mengenai kekerasan seksual ini. Kemudian semakin maju peradaban, semakin banyak hal-hal baru termasuk di dalam kekerasan seksual ini. Ada KBGO, ada legalisasi, kemudian ada prostitusi online dan lain sebagainya. Kata Kak Dara Ayu yang membuat saya terheran bahwa memang benar perempuan itu merupakan ibaratkan karena perempuan layaknya harus dilindungi sebagaimana